Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, tadi telah kita saksikan acara santunan yatim dan piatu sekaligus hiburan dari tim Hadrah Nurul Ilmi. Kini kita akan dengarkan kembali sambutan dari salah satu aparatur pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina Masyarakat Kecamatan Cempaka-Putih, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Winarto. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Taqwa, yang kami hormati Pak Kiai Haji Ibrahim Khalil, para ulama umarah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat serta karunia-Nya sampai hari ini kita masih dengan sehat, nikmat Islam, insyaallah. Yang pertama, kami sangat mohon maaf sedianya Ibu Kapolsek mau hadir, mengingat acaranya seperti sama bulan harus hadir di Monas, jadi saya mewakili. Tadi pesannya dari Ibu Kapolsek, ini sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan, mengimbau kepada bapak-bapak yang punya putra ketika membangunkan sholat sahur jangan terlalu cepat, karena jam 12 sudah dibangunin, nanti pas waktu sahur jam 3 udah tidur. Jadi saya mengimbau kepada bapak-bapak, kepada putra-putranya, kalau membangunkan ya jam 3, jangan jam 12 membangunkan, jam 3 tidur, jadi gak ikut sahur. Kemudian untuk putra-putranya kembali, untuk tidak masalah petasan, saya mengimbau, sering berapa bulan yang lalu petasan itu menjadi pemicu tawuran, sering sekali, karena hanya masalah lempar-lemparan, hanya petasan. Lebih baik diarahkan, saya mohon tidak beli petasan. Sekali lagi, menjelang bulan Ramadan ini, saya minta bantuan kepada seluruh warga Cempaka-Putih. Saya dinas hanya satu di Cempaka-Putih ini, di kelurahan. Jadi saya minta bantuan kepada semuanya. Mari sama-sama, keamanan tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Winarto selaku Dimas Cempaka-Putih yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kini mengingat pada malam hari ini acara kita bukan hanya peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga kita memperingati tawakuf atau penutupan pengajian untuk sementara yang biasa diadakan di Masjid Jami At-Taqwa ini. Untuk itu kami mohon kesediaan dari salah satu guru yang ada di Masjid Jami At-Taqwa ini untuk menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Untuk itu kita dengarkan nasihat dari guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ibrahim Karim. Falyatafaddal alaihi wa mashkura. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amruhu yajri ila qada'i wa qada'uhu yajri ila qadari. Likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmil ma'ad. Amma ba'd, yang kami hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Zainal Abidin Al-Attas, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus pembina Masjid Jami' At-Taqwa, yaitu Bapak Haji Yudo Paripurno SH, pengurus Masjid At-Taqwa, para pejabat pemerintah baik dari kelurahan maupun dari Kapolsek. Sebelum saya menyampaikan hal-hal sehubungan dengan peringatan malam hari ini, saya akan bertanya dulu, masih sanggup enggak? 3 orang yang nyaut, masih sanggup enggak? Sebelum bapak-bapak, ibu-ibu sanggup mendengarkan, terlebih dahulu saya menanyakan. Saya apa? Saya menanya. Tadi waktu Babinsa menyampaikan sambutan, apa yang beliau sampaikan? Coba. Lupa. Tahu? Tahu? Kalau saya nangkepnya satu, jangan masang petasan. Betul? Lumayan nggak satu, ada yang nyangkut. Tadi waktu sekretaris kelurahan memberikan sambutan, apa isinya coba? Kalau saya Pak RW nangkepnya 2 cuman. Pertama, bayar PBB. Bayar pajak. Yang kedua, mau bagi-bagi balsem untuk obatin pusing karena BBM naik. Balsemnya habis, pusing lagi. Betul? Bantuan langsung masyarakat sementara disingkat balsem. Tapi kita syukuri, alhamdulillah. Kalau masalah PBB yang merasa ngontrak aman. Aman, gak usah bayar PBB karena ngontrak.
Apa sih? Iya, tapi nggak bayar PPP. Yang bayar PPP yang punya kontrakan. Apa yang tadi disampaikan oleh ketua masjid? Tahu lupa? Ayo, sebelum saya menyampaikan sesuatu yang sudah dulu deh dites apa yang nyangkut gitu. Sambutannya banyak. Hah? Lupa. Lupa. Ini masalahnya. Ini apa yang dia sampaikan itu. Setuju nggak kalau saya bongkar? Omongannya dia, Ustaz Nur Asyaf. Ustaz Nur, sambutannya belum lama, ini belum lama, orangnya masih ada. Betul? Setuju? Setuju nggak? Memang tempat itu katanya hanya dua, sorga sama neraka. Betul kan ngomong itu? Memang hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, peringatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai umat Islam ingin mendengarkan, ingin mengambil hikmahnya dengan harapan barangkali hikmah yang kita peroleh masuk surga. Amin. 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 Ya Rabbal. Itu yang pertama. Berarti ketua Masjid At-Taqwa ini mengajak yang hadir baik laki maupun perempuan supaya masuk surga. Amin. Tapi kata ketua Masjid At-Taqwa ini Ustaz Nur Asyaf, memang kalau masuk surga semua katanya neraka kosong. Betul nggak? Nah, jangan takut. Jangan. Mulai jam 4 tadi, Pak Yudo juga cerita, dapat undangan enggak katanya dari Jokowi katanya. Enggak. Waktu hari Kamis dapat undangan di Islamic Center ulang tahun Kota Jakarta. Masjid Islamic Center daya tampungnya cuma 5.000. Bersyukur kepada Allah dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Jakarta yang 468 karena Kota Jakarta ini yang bangun para wali Syarif Hidayatullah dibantu oleh tentara dari Mataram mengusir Portugis. Maka peringatan maulidnya, memperingati tasyakurnya di masjid, cuman yang hadir sekitar 5.000 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk. Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri, niscaya kamu akan ditambah nikmatnya. Amin. Tanggal 28 berarti hari Jumat. Spanduk di mana-mana udah. Saya dapat undangan yang undang Kiai Haji Saifuddin Amsir dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta dengan subuh berjamaah di Istiqlal dengan istighosah insya Allah. Tapi Istiqlal daya tampungnya paling kalau penuh 10.000. Betul. Kalau setengahnya 5. Dengan sebab orang Islam cara memperingati Islam, cara mensyukuri nikmat Allah dengan istighosah, dengan berjamaah di masjid, mudah-mudahan masuk surga. Amin gitu dong. Cuman kata Ustaz Nur Asyaf tadi, masa orang masuk surga semua Ustaz katanya. Betul nggak kira-kira?
Betul nggak? Nah ini hari ini jangan takut nih yang bakal ke neraka nih. Mulai jam 4 jalan Tamrin sudah ditutup. Betul? Betul nggak? Kok diem? Ini saya akan meneruskan Ustaz Asap saja nih. Mulai jam 4 sudah Tamrin sama Sudirman. Panggung ada 20. Daya tampung 2 juta calon penghuni neraka. Amin. Mudah-mudahan yang sekarang datang nggak usah ke sana. Amin. Kita tidur aja. Pagi-pagi ke sana bawa HP, dipoto sampah isinya kondom semua. Sampahnya isinya kondom udah pasti. Betul nggak kira-kira? Jadi malam ini nih malaikat lagi pada tugas di Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, lagi mencatat calon-calon penghuni. Saya yang neraka anak kecil doang. Anak kecil nggak ada yang masuk neraka. Udah pasti dari jam 4 asarnya di mana, maghribnya di mana, isanya di mana. Betul? Acaranya bebas, malam muda-mudi, nggak ada yang buat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang gitu? Ada nggak? Ya Nabi, salam alaika. Tadi teriaknya gila. Betul nggak? Hah? Paling teriaknya gila kalau ada yang selawat. Orang gila, pergi. Betul nggak? Betul nggak? Sebab kalau baca sholawat itu calon penghuni surga. Amin. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Allahumma al-jannatu wa na'imuha, surga dan nikmatnya surga. Amin. Sa'dun, kebahagiaan, keberuntungan, keuntungan liman yusolli, bagi orang yang baca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, wa yusallimu, dan memberikan salam, wa yubarik, dan memberikan keberkahan alaihi, atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Jadi kalau coba-coba remaja at-taqwa baca sholawat di tanggung dangdut pasti diusir. Betul? Karena apa? Karena malam ini jaraknya penghuni neraka semua. Setuju? Maka daripada jangan ikut-ikutan. Biarin. Kita nyari selamat dunia akhirat. Sesungguhnya itu kalau azab Allah turun, ya wajar dong. Kalau azab Allah itu turun, wajar. Murka Allah turun, wajar. Karena apa? Malam ini isinya orang zina. Zina itu zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, zina semua. Lengkapnya pagi-pagi tukang sapu nyapuin kondom, pasti itu sudah pasti. Sampah isinya kondom. Ya narkoba, ya mabuk, ya joget-joget, ya apa nih malam hari ini. Nah itu tadi inti daripada sambutannya pengurus masjid. Ya memang sekarang kita diajak masuk surga. Amin. Amin. Tapi neraka juga ada. Orang yang ngajak neraka juga banyak. Jumlahnya mungkin. Tadi ada MC yang mengajak juga besok hari Minggu malam Senin di Masjid At-Taqwa diadakan apa? Coba jawab yang lain. Diadakan apa?
ijma ulama. Muktamar NU di Situbondo dilanjutkan dengan Muktamar NU di Krapiak Jogja. Ribuan ulama muktamar memutuskan ijma ulama namanya al-muhafadzah 'ala al-qadim as-salih wal maqdud bil jadid as. Mempertahankan tradisi yang lama yang sudah baik. Amin. Artinya malam nisfu Sya'ban, tradisi lama, kebiasaan lama, ulama ngajak bersama-sama kita di malam nisfu Sya'ban itu. Keterangannya ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahadits Bashir wan Nadhir. Yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang ketiga dalam kitab Durratun Nasihin. Kitabnya beredar di pesantren-pesantren, di majlis ta'lim. Nah, bagi yang gak senang, bagi yang apa tadi? Hah? Bagi yang gak senang, ada juga gak senang. Itu jangan dikritik oleh memperingati nisfu Sya'ban. Yang memperingati nisfu Sya'ban, isinya baca Yasin 3 kali, terus doa nisfu Sya'ban, yang gak senang, gampang. Kitab-kitab itu saja usul ngumpulin ulama supaya dilarang beredar di Indonesia. Udah, kan bersih ya. Kalau seandainya dia nggak senang, katanya nisfu Sya'ban itu bid'ah, nisfu Sya'ban itu calon penghuni neraka, gampang. Itu kitab-kitab itu saja usul supaya dilarang beredar di Indonesia. Begitu aja. Ini malah enggak, belum ada larangan. Insya kumpul ba'da maghrib baca Yasin 3 kali. Yasin pertama kita minta panjang umur, amin, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur juga untuk ibadah supaya pahalanya tambah, amin. Terus sesudah baca Yasin, doa nisfu Sya'ban. Yasin kedua, mudah-mudahan kita diberikan dimurahkan rezeki, amin. Yang belum kerja supaya bisa kerja, amin. Yang sudah kerja supaya prestasinya naik, amin. Yang dagang untung, yang usaha lancar, amin. Sekali lagi diniati untuk modal bekal ibadah, ngumpulin pahala di dunia ini, karena manusia akan kembali ke akhirat. Tuh Al-Fatihah, terus baca Yasin, terus doa nisfu Sya'ban. Yang ketiga, minta pada Allah supaya terhindar daripada musibah, amin. Musibah, terhindar daripada penyakit, minta. Nah, terus manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan lain, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul, mati dengan membawa iman Islam. Fatihah, baca Yasin dan doa nisfu Sya'ban. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa mensponsori, menggerakkan, mengadakan suatu kegiatan yang baik, fa'amilaha, kemudian diamalkan, falahu ajrun, maka dia itu mendapat pahala, amin. Jangan ragu-ragu, baca Yasin bagus enggak? Baca doa nisfu Sya'ban bagus enggak? Jamaah bagus enggak? Silaturahmi bagus enggak? Teruskan al-muhafadzah 'ala al-qadim as-salih, yang bagus dipertahankan. Nah, fa'amilaha wa 'amila ma ba'daha, artinya kita yang meninggal dunia. Ini ada anak muda-muda nih, anak-anak kecil, dengerin. Ini anak-anak kecil nantinya bakal besar, betul nggak? Kita yang mati, anak-anak ngikutin. Falahu ajrun mislu ujuri man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Kitanya sudah mati,
tetapi anak-anak meneruskan perjuangan kita, menggerakkan, menghidupkan amal soleh yang kita wariskan. Kitanya juga dapat pahala terus menerus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Amin apanya? Pahala kebaikan. Cuman ada sebaliknya. Ada sebaliknya. Ada namanya makhdum mukhalafahnya. Man amila sayyi'atan, barang siapa mensponsori maksiat, malam ulang tahun kota Jakarta bikin panggung supaya orang pada zina, pada berbuat maksiat, dia sponsori, falahu wizrun, dia punya dosa. Punya. Jadi yang dosa itu bukan anak-anak muda yang kesana yang pesta pora saja, yang mensponsorinya juga begitu. Dosa. Mensponsori, nyumbang dengan uang, nyumbang dengan tenaga, nyumbang dengan kekuasaannya. Dosa. 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 Dianya mati. Emang orang hidup terus? Maksiatnya semakin merajalela. Falahu wizrun mislu auzari man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia sudah mati, di alam kuburnya dapat kiriman dosa terus, digebukin malaikat terus sampai hari kiamat. Amin. Amin. Jadi kalau mau mensponsori maksiat, mikir-mikir manusia ini selamanya masih hidup apa mau pulang. Nah, gitu. Kita orang yang beriman, kita orang yang beriman. Ayo tunjukkan keimananmu supaya iman kita berkah. Amin. Ilmu kita manfaat. Amin. Ayo selagi hidup kita mensponsori kebaikan. Amin. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi. Barang siapa punya ilmu, ya dengan ilmunya menasehati, dengan ilmunya memberi kepandangan, dengan ilmunya memberikan penasihat sehingga orang-orang pada berbuat baik dan sebagainya. Amin. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Punyanya harta, keluarkan hartanya untuk infak, untuk sedekah, untuk kebaikan dan sebagainya dan sebagainya. Maka quwwat, barang siapa yang punya power, punya kekuasaan, falyatasaddaq biquwwat. Dengan kekuasaannya, powernya digunakan untuk kebaikan. Amin. 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 Sekali lagi ya, saya hanya ingin meneruskan itu tadi. Sambutan ketua masjid saja itu diterjemahkan, isinya kurang lebihnya begitu supaya dipahami, sehingga peringatan malam ini peringatan Maulid, karena ketua masjid itu bertanggung jawab. Begitu dipilih oleh ketua masjid, dia wajib hukumnya ngajak manusia itu supaya selamat daripada neraka. Amin. Semuanya pada diajak masuk ke surga. Amin ya rabbal. Mau masuk surga? Bu? Oh, ibu-ibu enggak mau masuk surga, Bu? Ayo, yang kompak mau masuk surga enggak? Gampang syaratnya. Mati dulu. Mau mati? Mati enggak? Ya enggak apa-apa. Mati dulu. Mati dulu. Enggak apa-apa. Yang penting matinya husnul khotimah. Matinya membawa iman Islam. Itulah yang paling penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama, dan mudah-mudahan sesudah peringatan ini iman kita semakin meningkat. Amin. Takwa kita bertambah. Amin. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sabar. Habib lagi menuju kemari dari Apotek Taman Solo. Mohon jamaah, mohon Bapak agak maju. Yang di luar mohon masuk. Mohon jamaah kaum laki-laki agak majuan karena Habib sedang menuju kemari. Sekarang berada di Apotek Taman Solo. Mohon yang di luar masuk ke dalam. Bapak-bapak yang senior agak maju. Pegawainya udah hilang, Pak. Ibu-ibu boleh masuk biar kena foto nanti. Ibu-ibu boleh masuk. Yang di luar mohon masuk. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'an wa hazama qalabi, antal murtaja yawma zihar.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikian setelah qasidah yang dilantunkan oleh tim Hadra Nurul Ilmi, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kini kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Al-Habibul Mahmud Al-Habib Zainal Abidin Al-Sidar. فليتفضل عليه ومشكورا. صلوا على محمد، صلوا على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yaqulul haq jalla jalaluhu fi muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu khurujan idza bu'isu ana qaiduhum idza waqadu ana mubashiruhum idza ya'isu ana sayyidu waladi adam wala fakhar liwa'ul hamdi biyadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salati hisal hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus panitia peringatan Isra dan Mi'rajnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pada malam hari ini, malam Minggu, malam panjang kata orang Jakarta, bertepatan ulang tahun Kota Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sebetulnya kalau pemerintah DKI ngerti ulang tahun Kota Jakarta dan asal usul Kota Jakarta, dia nggak bikin kegiatan di Monas. Kegiatannya itu mesti di Kota Lama, di Pasar Ikan Tempo dulu. Sebab Kota Jakarta adalah kotanya Maulid. Jadi nanti mesti dikasih tahu sama Pak Jokowi bahwa kota ini kota Maulid, bukan kota dangdut. Kota Maulid, bukan kotanya ber, bukan.
Ini kejadian kota Jakarta adalah karena peristiwa maulidnya Sayyidina wa Maulana Muhammad, dan yang kasih nama Jakarta, yang meresmikan adalah Waliullah, cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu sebelum Belanda datang, sebelum Jepang, sebelum Inggris, yang pertama menjajah Indonesia adalah bangsa Portugis. Tahu Portugis? Di mana? Tetangganya Spanyol. Barcelona. Yang senang sama bola pasti tahu, ya. Portugis, sisa peninggalan jajahan Portugis sekarang negara Timor Leste yang dulu dijajah sama Portugis. Itu sisanya yang kita bisa lihat. Portugis masuk lebih awal di abad ke-14. Kalau sekarang abad 21, berarti berapa abad yang silam? 7 abad yang silam. Kurang lebih 700 tahun yang lalu. Para wali sudah masuk ke Indonesia. Alhamdulillah. Kalau wali-wali telat, ini para habaib masuk kemarin, kita masih nyembah kampret. Tapi sekarang, untung keduluan para wali Allah atau nyembah salib. Keduluan masuknya para wali Songo di bawah pimpinan Maulana Malik Ibrahim, cucunya Sayyidina Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, cucunya Sayyidina Husain ibn Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Indonesia, yaitu wafat tahun 812 Hijriah. Sekarang 1434 Hijriah. Jadi sudah lama masuknya mereka kemari. 800 tahun yang silam para wali Allah sudah berdakwah di bumi Indonesia. Alhamdulillah. 9 wali dikirim. Dikenal wali Songo. Wali artinya wali Allah, Songo artinya 9. Ada 9 orang dikirim untuk berdakwah di bumi Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia menjadi bumi Islam yang terbesar di penjuru dunia. Amin ya Rabbal alamin. Waktu para wali menanamkan akidah Islamnya di bumi Indonesia ini, dulu Jakarta ini namanya Sunda Kelapa. Tahu Sunda Kelapa? Pernah Sunda Kelapa? Di mana? Pelabuhan Pasar Ikan, Keramat Luar Batang. Suka ziarah nggak? Kalau ziarah ke sana, lihat ada pelabuhan lama Sunda Kelapa. Sebelum Tanjung Priok, itu lebih tua. Di zaman Portugis sudah ada itu. Pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda artinya negerinya di bawah kekuasaan negeri Sunda. Kelapa, banyak pohon kelapa. Dulu tuh dari Ancol semuanya pohon kelapa. Zaman dulu, nyiur melambai. Banyaknya pohon kelapa di sana di bawah kekuasaan kerajaan Banten.
dulu. Belum jadi ibu kota, rajanya ada di Banten. Ini bagian provinsi, yaitu dikuasai oleh Adipati Pangeran Jayakarta di bawah kekuasaan Sultan Banten. Kemudian di pelabuhan Sunda Kelapa ini seluruh kapal-kapal asing berlabuh. Dari Inggris, dari Portugis, dari Belanda, dari Jerman, dari Spanyol. Dulunya singgahnya di pelabuhan Sunda Kelapa. Di sana mereka berlabuh dan Portugis pura-pura dagang. Mau pura-puranya dagang, nggak taunya nyolong. Dagang tidak, mau dagang apaan, Pak? Kapalnya isinya batu semua. Isinya batu, tidak ada isi sama sekali. Mau nyolong apa? Rempah-rempah. Tahu rempah-rempah? Cengkeh, biji pala, lada, itu semuanya disebut rempah-rempah. Itu sangat mahal di Eropa untuk menjadi bahan campuran minuman di sana. Hanya adanya di bumi Indonesia. Ketika itu Portugis mengadakan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta, tapi berkhianat. Mau mengambil kota ini menjadi negeri Portugis seperti Timor Leste. Ketika itu yang berkuasa di antara waliullah bagian Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati. Namanya Syarif Hidayatullah Ibnu Al-Imam Umdatuddin Abdullah Ibnu Al-Imam Ali Nuruddin Ibn Sayyidina Imam Jamaluddin Al-Husain, yaitu keturunan Sayyidina Husain cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarif Hidayatullah mendengar bahwa wilayah kekuasaan Sunda Kelapa di bawah kerajaan Banten akan dijajah oleh orang asing, orang kafir, yaitu orang Portugis. Maka dikumpulkan bala tentara dari Cirebon, Banten sekaligus dari Sunda Kelapa bergabung perang melawan Portugis. Pada tahun 1511 Portugis dipukul mundur, masuk Semenanjung Malaka. Balik lagi, dipukul mundur pada tanggal 22 Juni 1527. Tepat pada hari ini Portugis angkat kaki pindah ke negeri Malaka, Malaysia. Kemenangan besar yang diraih oleh Al-Imam Syarif Hidayatullah diadakan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid pertama di bumi Indonesia itu ada di bumi Jakarta, yaitu di pelabuhan Sunda Kelapa, tepatnya wilayah Beos. Diadakan maulid besar-besaran oleh Syarif Hidayatullah untuk memperingati kemenangan menaklukkan tentara Portugis yang ketika itu namanya Sunda Kelapa. Maka dibacakanlah surat Al-Fatah, yaitu surat kemenangan Nabi Muhammad SAW yang biasa dibaca dalam pembukaan maulid yang berbunyi inna fatahna laka fathan mubina. Allah memberikan kemenangan paripurna terhadap Nabi Muhammad SAW waktu menaklukkan kota suci Mekah. Ketika Nabi kembali menaklukkan kota suci Mekah, turun ayat tersebut yang berbunyi inna fatahna laka fathan mubina. Al-Imam Syarif Hidayatullah mengambil surat Al-Fatah tersebut sambil memperingati Maulid Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengumumkan
bahwa kota Sunda Kelapa ini aku ganti menjadi Fathan Mubina, artinya kemenangan paripurna atau kemenangan yang nyata. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu menjadi Jayakarta. Jaya artinya menang, Karta artinya kota. Jadi kota kemenangan yang diambil dari ayat Al-Quran yang berbunyi Fatham Mubina, Inna fatahna laka Fatham Mubina. Kata Syarif Hidayatullah, aku ganti kota ini menjadi Fatham Mubina dan aku terjemahkan menjadi Jayakarta, disingkat jadi kota Jakarta, kota Maulid, bukan kota dangdut. Jadi biar tahu, para wali pendiri kota Jakarta ini marah kalau peringatan ulang tahun kota Jakarta ini diperingati dengan maksiat. Orang yang bermaksiat di kota Jakarta tidak akan lama memimpin Jakarta. Dia akan kualat dan angkat kaki dari bumi Maulid. Oleh sebab itu, kalau ada orang anti Maulid di Jakarta, ente tendang. Berani nggak? Berani nggak? Bilang, ini kota Maulid. Lu dari mana? Gue ceburin laut lo. Gitu. Berani nggak? Biar tahu. Jadi ini kota Maulid. Jadi sampai hari kiamat Maulid di Jakarta nggak bakal pernah berhenti. Boleh 1000 orang bilang bid'ah, Maulid sampai hari kiamat malah tambah ramai. Betul nggak? Oleh sebab itu, kalau ada orang anti Maulid, ente bilang, lu jangan tinggal di sini. Ini kota jadinya gara-gara Maulid Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Maulidnya Nabi Muhammad, penduduk Betawi ini tidak cinta sama Maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, orang Betawi ini paling dekat dengan habaib, anak keturunan Rasulullah. Akrab dengan para habaib zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kota ini yang bikin daripada zuriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup satu wali dikirim ke kota Jakarta. Pada abad ke-17 Allah kirim lagi cucu Nabi Muhammad yang namanya Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus, keramat luar Batang. Tahu? Pernah ziarah? Besok saya ziarah dengan rombongan bis keluar Batang menyambut bulan Syakban. Itu paku daripada bumi Jakarta. Kalau nggak ada keramat luar Batang, ini Jakarta udah kena tsunami sama macet. Tapi karena banyaknya orang-orang soleh dan para wali Allah, Allah selamatkan kota kita ini jadi selamat dunia, selamat akhirat. 50-50. Mau ke neraka ada banyak, mau jalan ke surga juga banyak. Majelis taklim yang sampai pagi banyak, panti pijat sampai subuh banyak, diskotek sampai subuh banyak, ahli maksiat sampai subuh banyak, ahli ibadah juga banyak. Jadi seimbang, 50-50. Kita doain mudah-mudahan dia pada ikut kita. Jadi yang ahli maksiatnya ini supaya berubah jadi ahli ibadah. Jadi mesti dikasih tahu sama pemerintah DKI bahwa ini adalah kota Maulid. Jadi kotanya para wali, lu jangan bikin maksiat di sini. Kamu bikin maksiat di Jakarta, mampus lo. Kualat. Karena ini kota Aulia dan kotanya Maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah 700 tahun yang silam, 7 abad. Maulid. Yang anti Maulid baru lahir kemarin. Kencing lo belum lurus, berak lo masih mencret. Bener nggak? Aliran lo belum jelas. Wahabi itu lahir baru. Kita harus mengawal jamaah dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Dia yang bid'ah, yang baru itu yang bid'ah. Makanya ganti nama Wahabi Salafi, artinya Wahabi salah pikir.
Salafi salah mikir. Orang muji Rasulullah nggak boleh, zikir tidak boleh. Mestinya bagaimana? Nongkrong di jalanan, gombrang-gombreng gitu. Orang berdoa itu bagus nggak? Bagus. Allah berfirman, "Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah." Itu artinya tahlil. Kalau mau tahu tahlil itu, kalau ada orang bilang tahlil bid'ah, dia itu periksa Islamnya dari mana? Jangan-jangan dari Yahudi. Kalimat tahlil itu dari kalimat halala yuhalilu, tahlilan, artinya mengucapkan la ilaha illallah. Al-Quran suci bilang, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada kalimat yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Rasulullah mengatakan, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya, seafdol-afdolnya kalimat yang aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya tiada ada Tuhan selain Allah. Allah hanya esa, satu tunggal. Kalau Tuhan banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Tuhan jadi hantu. Kebanyakan. Kalau Allah itu satu, hantu banyak. Hantu kuntilanak, hantu pocong, memedi, jurik, apa? Tuyul dan bayul, jin tomang. Banyak hantu. Jadi Tuhan jadi hantu. Allah cuma satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas? Inilah kalimat tauhid. Kalau ada orang Islam anti kalimat tauhid dan zikir, di dirinya ada setan. Di dirinya ada setan. Jidatnya dijilat setan. Makanya angus. Orang yang sujud ratusan tahun, puluhan tahun tidak ada yang angus. Yang baru kemarin sore udah dijilatin majin. Oleh sebab itu, ajaran yang dibawa oleh para wali Allah terdahulu ini adalah penjagaan untuk kita. Dari Syarif Hidayatullah turun kepada Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu. Kemudian Allah kirim lagi mufti Betawi, namanya Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Mufti Betawi yang buat kitab Sifat 20 tahu. Irsyadul Anam, perhiasan bagus, Adabul Insan, Sa'adatul Anam, Bitamasuki Bidinil Islam, Maslakul Akhyar, yang dibaca oleh seluruh umat Betawi adalah dari Mufti Betawi, cucunya Nabi Muhammad, Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya radhiyallahu anhu. Engkong saya dari sebelah umi, ibu saya Syarifah Sukaina binti Husain bin Agil bin Usman bin Yahya. Bukunya ada 123 judul. 113 judul dibawa oleh Senop Herdrunyo ke negeri Belanda, Leiden. Sisanya yang ada di sini yang masih dicetak kurang lebih 50 kitab. Yang lainnya dibawa sama Belanda. Banyak kitab-kitab ulama Islam yang dibawa di Leiden oleh orientalis barat untuk dipelajari karena Belanda merasa menyesal menjajah Indonesia selama 350 tahun. Lama nggak? Kalau kita punya engkong, berapa engkong? 400 tahun aja 4 generasi.
Kalau 300 tahun berarti 4 kali 3, 12. Kalau 350 tahun, 14 generasi dijajah oleh Belanda. Pengen buat Kristen tapi tidak mampu karena yang masuk adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang penasaran orang-orang Belanda itu pengen menyelidiki masuknya Islam ke Indonesia. Dia pengen tahu kenapa para habaib masuk di Indonesia dan banyak daripada suriahnya Rasulullah SAW yang menyebarkan Islam, sehingga Belanda tidak mampu dengan air mata darah angkat kaki dari bumi Indonesia. Dulu mau diganti lagi. Setelah Jayakarta, Belanda masuk diganti jadi Batavia. Orang Jakarta menyebut Batavia nggak bisa, jadi Betawi. Akhirnya jadi Betawi. Dikembalikan lagi setelah Belanda kembali ke negaranya, kembalikan menjadi Jayakarta atau Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Betawi itu dari asal kata Batavia, yaitu salah seorang yang dibawa oleh Gubernur Jenderal Belanda Mr. Cornelis de Houtman yang tinggalnya di Mester. Mester itu artinya Mister. Tahu pasar Mester? Itu artinya tempatnya Mr. Cornelis. Orang Betawi bilang Mister susah, Mester. Jadi tempat itu disebut pasar Mester. Sampai sekarang Misternya belum meninggal, Mesternya masih tetap ada. Oleh sebab itu, semua yang ditanamkan oleh ulama-ulama Zuriatul Rasul dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kekal abadi selama-lamanya di bumi Jakarta. Jadi kalau anak ditanya sama orang tentang maulid, mau nggak ajak ngomong, biong aja deh. Habis percuma kita ngomong yang benar nggak? Maulid itu artinya baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang baca sejarah, jadi orang bodoh apa pintar? Surat yang pertama turun kepada Rasulullah bunyinya apa? Iqra, artinya apa? Bacalah, disuruh banyak baca. Jadi umat Nabi Muhammad ini mesti banyak baca. Kalau orang sering baca, kira-kira bodoh apa pintar? Kalau malas baca, buta huruf alias kotor. Orang yang pintar, yang sering baca pasti pintar. Oleh sebab itu turun ayat pertama bunyinya Iqra, baca. Umat Nabi Muhammad baca, jangan males. Males jadi tukang dodol. Tahu gak dari sumur? Mesti banyak artinya suruh sekolah, suruh belajar. Terutama belajar ilmu agama. Kalau orang belajar ilmu agama, dia akan beradab sopan, betul? Yang nggak belajar agama, tawuran tiap hari, betul? Ada anak pesantren tawuran. Dari pesantren Asafiyah nyerang Atahiriyah, pada benjol, nggak ada. Karena apa? Orang-orang berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. STM 3 nyerang STM 6, pala pada benjol, tangan buntung, dibacok, usus dibredel. La haula wala quwata. Katanya sekolah loh, sekolah jadi bajingan. La haula wala quwata. Sekolah tinggi-tinggi maling, duduk jadi pejabat nyolong, gak malu sama ilmu. Benar nggak?
Dokter Andes pulang ketangkep nyolong korupsi. Gila-gilain lahir. Tiap hari kita disediain orang yang mengaku jadi pejabat pemerintah tapi masuk penjara di Prancis. Jadi Pancalomo. Belajarnya Pancasila akhirnya jadi Pancalomo. Palsu. Orang yang ngamalin Pancasila itu justru umatnya Nabi Muhammad SAW. Benar nggak? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Yang kedua, beri kemanusiaan yang adil dan akhlakul karimah. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad SAW. Ketiga, persatuan Indonesia. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad SAW. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padu kamu kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah perwakilan. Wa amruhum syura bainahum, kata Nabi. Urusan sahabat-sahabatku kalau ada masalah itu bermusyawarah. Juga ajaran Rasulullah SAW. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Al-adalah. Kalau hari Jumat ente dengerin. Ini ayat dibaca udah kayak lagu wajib. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yu'tikum min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, memberikan kepada kerabat-kerabat yang dekat, santuni mereka dengan cara yang baik. Itu perintah Allah Rabbul, bukan disuruh nyolong korupsi. Ini namanya Pancasila, diambil dari Piagam Jakarta Charter yang bersumber daripada ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama keselamatan. Namanya Islam artinya selamat. Dari namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya Allah? Assalam. Artinya apa? Selamat sejahtera. Dijadikan agama Islam artinya agama selamat sejahtera. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Di dunia enak, di akhirat enak. Mintanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Di dunia jonjon, kata orang Jatimani. Enjoy, kata orang bule. Happy, tahu happy. Berbahagia. Di dunia ini happy, enjoy. Di akhirat happy, enjoy. Masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Return together, kembali kepada surga. Waqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka jahanam. Jadi orang mati ini ada dua. Ada husnul khotimah, ada su'ul. Tahu, husnul khotimah artinya ceritanya bagus. Husnul, gurunya rampok, kemudian tobat. Umur 60 tahun jadi ustaz, 70 tahun jadi kiai, 80 tahun isdar. Innalillahi wa inna ilaihi. Kira-kira masuk surga nggak?
masuk surga itu disebut husnul khotimah. Kalau orang bule bilang happy ending. Cerita yang penuh dengan kebahagiaan di akhirnya. Ceritanya itu akhirnya bagus, masuk surga. Ada lagi satu lagi, su'ul khotimah. Dulunya baik, tambah tua, tambah gila. Pergi haji, pulang haji, dulunya nggak pernah main gaple. Habis pulang haji, mabuk main gaple. Tengah malam lagi main gaple, lagi banting ceki, double 6 mati bu. Dicabut nyawanya sama malaikat. Mati dalam su'ul khotimah. Ada go to hell. Pergi kamu ke neraka jahanam, wa misal masir. Na'udzubillah min. Oleh sebab itu Islam ini memandang kepada masa depan. Jadi let bygone be bygone. Yang dulu-dulu, lihat masa depanmu. Sekarang tuju masa depan. Buat esok apa yang akan kita perbuat. Jadilah manusia yang terbaik untuk masa depanmu. Yang lalu jangan kamu sedihkan. Sekarang yang penting kita masih sehat walafiat. Minta redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sisa umur saya masih sehat, yang lain daripada gempor. Kita masih sehat, dikasih kesempatan tobat sama Allah Rabbul. Sisa yang sedikit inilah yang akan menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat perintah mengerjakan sholat 5 waktu. Kapan? Waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Isra Mi'raj, kita sembahyang nggak 5 waktu. 5 waktu itu dibawa oleh Nabi Muhammad, perintah Allah waktu Nabi berangkat ke langit. Isra dan Mi'raj. Tahu artinya Isra Mi'raj? Isra apa artinya? Kamu anak muda, apa? Hah? Perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan di waktu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Kalau orang jalan dari masjid ke masjid, kira-kira mau main bola apa nonton film atau ibadah? Berarti perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid supaya umatnya senang sama masjid. Nih, senang sama masjid. Semuanya nih, kalian ini calon penghuni surga. Karena cinta sama masjid. Orang lagi pada di Monas sekarang mabuk, pada main jablay, yang mabuk, hura-hura di sana, kita di sini di masjid. Rapi nggak? Lu pada mati masuk neraka. Ini yang di sini mati masuk surga. Jelas nggak? Nah sekarang kita nih lagi di sini, tahu malaikatul maut datang mati, kira-kira masuk surga apa neraka? Dia yang lagi di sono disko, main jablay, kira-kira mati masuk surga apa neraka? Jahannam wa bi'sal masir. Na'udzubillah min. Oleh sebab itu perjalanan Nabi Muhammad adalah dari masjid ke masjid. Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di mana? Di Tabung. Di Mekah. Masjidil Haram di Mekah. Nanti kalau pada pergi haji lihat Masjidil Haram. Mudah-mudahan pergi haji semua ya. Dapat rezeki dari Allah Subhanahu. Masjidil Haram ada di Mekah. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di mana? Di mana Palestina? Yerusalem yang dikuasai yang Israel. Laknatullah alaihim ajmain. Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Tanahnya orang Islam tuh dirampas sama Israel.
Ada Masjidil Aqsa di sana, di Yerusalem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sekarang ini masih diduduki sama Yahudi. Nanti di akhir zaman direbut lagi itu sama orang Islam. Di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa itu Israel akan dibantai dan masjid itu kembali ke tangan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disebutnya Isra. Kalau Mi'raj apa? Naik kemana? Naik melalui tangga langit. Mi'raj itu artinya tangga langit. Jadi dari cahaya. Kalau orang Islam nanti mau meninggal, dia bakal lihat tangga langit tuh. Kalau orang yang beriman nanti waktu arwahnya mau dicabut, dia lihatnya ke atas. Nggak bisa diajak ngomong, karena dia lihat rohnya lagi jalan ke langit, dicabut oleh malaikatul maut. Itulah yang disebut Mi'raj. Tangga langit tersebut yang terbuat dari nur, cahaya. Nanti orang-orang Islam ini matinya di tangga itu. Kemudian ditaruh di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat rezeki dari Allah Rabbul. Mati dalam keadaan tersenyum karena melihat tangga langit, rohnya itu menuju beredoan Allah Rabbul. Satu lagi mati mendelik, melotot, lidah keluar kayak anjing, mata melotot, dibetot sama malaikatul maut. Nggak punya tangga, bingung dia, keder. Akhirnya jadi arwah gentayangan, jadi kuntilanak, jadi genderuwo, serem. Jadi arwah genta nggak diterima. Mau nyebut nggak bisa nyebut, nggak pernah zikir. Ini orang-orang yang anti zikir nanti kita lihatin kalau mati lidahnya tuh gitu. Dulu ada tetangga saya PKI, anaknya ngaji belajar sama kita, bapaknya PKI nggak pernah Subaya, mau mati anak ngumpul semuanya, udah mendelik, mata lidah sudah keluar, anaknya bilang, "Pak, nyebut Pak," kata dia, nyebut Pak, nyebut, apa diucapin? Bun, nyawa lu dicabut, mendelik, nggak pernah zikrullah. Itu langsung dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba orang biasa nyebut nama Allah, dibilang nyebut paham nggak? Paham pasti. Allah. Ini nyebut terakhir bun, nyawa lu dicabut. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Oleh sebab itu kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dalam zikrullah itulah yang akan menjadi penuntun kita menghadap Allah Rabbul. Main bola aja mesti latihan, benar enggak? Ini rohani mesti dilatih. Lidah ini mesti dilatih. Setiap hari mesti zikrullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajari kepada putrinya Siti Fatimah, "Wahai Fatimah, kalau kamu susah, tiap hari ambil tasbih, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, nanti Allah kasih rezeki." Itu diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama kita kalau habis sembahyang nggak kayak cakung cebok, baca doa terus, benar. Orang-orang yang malas berdoa nggak ngerti caranya dia berdoa mengikuti para anbiya wal mursalin, yang tahu itu adalah orang-orang soleh. Bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. La haula wala quwata. Padahal kita ini orang Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana wa
adkhilna jannata tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ucapan ya Allah, antas salam, engkaulah memberi kesejahteraan dan kedamaian. Wa minkas salam, dan kesejahteraan itu kembali kepada engkau dan dari engkau ya Allah. Bahwa sesungguhnya fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami di dunia ini dalam keadaan salam, selamat, kata orang Jawa, selamat sejahtera, selamat raharjo. Raharjo artinya sejahtera, salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata, masukkan kami ke dalam sorga yang namanya Darussalam. Nanti ada sorga namanya sorga yang penuh kedamaian. Jannatu adnin tajri min tahtihal khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj melihat orang mentok-mentokin pala, dibunturin, ambil paku ketok pala, ambil batu timpuk, udah bonyok, udah murang, hancur, dibagusin lagi sama Jibril. Ini biar jangan lagi ya, udah katok timpel itu sampai hancur. Ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi, wahai Jibril, ini kenapa kerjaan ini orang ini? Jadi kayak orang stres. Ini orang seumur hidup, wahai Nabi, dia Islam KTP, kayak si Madir, KTP bohong-bohongan tuh di film. Islam KTP nggak pernah sembahyang, makanya palanya dipentokin terus. Jadi Allah Taala bikin palanya keder. Ini orang nggak dapat Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar. La haula wala quwata. Seumur hidup umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari bontot, dari kecil sampai tua bangka begini nggak dapat Lailatul Qadar, bego nggak? Bego. Kata Nabi, siapa-siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar di antara umatku, dia dalam kerugian. Masa seumur hidup nggak ada yang kena satu, bener nggak? Sekali saja dapat Lailatul Qadar sama dengan beribadah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa ini kita mesti dapat Lailatul Qadar, benar? Kenapa dia pada dapat Lailatul Qadar? Karena orang-orang lagi itikaf di masjid 10 hari, dia keder, muter di pasar, cari sepatu, cari kue, cari baju, udah keder, nggak bakal dapat lagi seumur hidup. Puasa depan belum tentu hidup, benar nggak? Ini di depan di ambang pintu sudah. Bulan puasa, bulan yang penuh bonus untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nafasnya orang puasa tasbih, tidurnya ibadah, tapi bukan tidur ngorok dari pagi bangun maghrib. Tidur udah baca Quran, ngantuk, istirahat sebentar, itu yang dibilang ibadah. Habis sahur, tutup pintu, kunci pintu, bangun maghrib. La haula wala quwata. Ini sih namanya puasa-puasi. Ada lagi orang puasa komplek, puasanya setengah hari. La haula wala quwata. Ini benar nih. Ada murid saya, orang tua, saya mau puasa setengah hari, boleh nggak? Nggak boleh. Emang kenapa? Saya dari dulu biasanya setengah hari, kata dia. Ini puasanya orang komplek, kata dia. Jadi bagaimana caranya? Nanti habis podok-podok zuhur kita buka dulu tuh, makan dikit, ntar puasa lagi dia nyambung sampai maghrib. Ente niatnya gimana? Ada yang ngajarin katanya, nawaitu sahuri, nggak kuat sehari setengah hari beri.
Muhammadur Rasul. Itu saya bilang puasanya orang Australia sono. Di sini kagak ada. Dia bisa ngalah apa dikarangin. Nawaitu sahuri, nggak kuat sehari, setengah hari beri. Itu saya bilang anak-anak juga setahun kuat kalau puasa begitu. Ini puasa perlu latihan, semuanya perlu latihan. Roh ini perlu dilatih, tangan perlu dilatih. Coba deh, kita ini sehat nih. Duduk di bangku selama 3 hari, kalau nggak gempor namanya kayak orang stroke, bener nggak? Tidur aja terus, tidur seminggu, kalau nggak badan kaku, stroke. Orang stroke diajarin supaya dia jalan. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangnya sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh sembahyangnya 5 waktu. Alhamdulillah. Kenapa 5 waktu? Yang lain tidak ada. Umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad ini adalah umat akhir zaman. Umur paling pendek, dosa seabrek-abrek. Benar nggak? Kalau umat Nabi dulu ada yang 900 tahun umurnya, ada yang 200, 300. Kita, apalagi masyarakat kita sekarang, umat Indomie, paling 60 daripada istirahat. Nah makanya tiap hari Indomie yang udah diawetin, kasih racun, formalin, ayam suntik, betul nggak? Betul. Daging busuk, dikasih formalin lagi, dikasih darah seger, kita makan, cepat mati nggak? Nah tiap hari makan racun, la haula wala quwata, dirawat aja masih sakit, apalagi tiap hari makan. Coba ente makan Indomie sebulan, kalau nggak gempor jalan. Oleh sebab itu umat Nabi Muhammad ini umat yang paling pendek umurnya, dosanya banyak. Makanya dibikin sholatnya 5 waktu. Malam dosa, bangun subuh, tobat sama Allah Subhanahu. Minta ampun Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman wa tawallana fiman. Minta doain dirinya, diampunin nggak sama Allah? Diampunin. Ada orang malas kunut, geblok lu bilang. Orang tuh doa paling enak lagi sembahyang, bener nggak? Lagi dekat sama Allah Rabbul. Lu doain diri aja males. Lu gimana mau doain sama bapak lu? Diri aja sendiri udah mah. Allahumma dini firman hadayat, ya Allah kasihanilah aku beri hidayah. Buat dirinya saja udah malas, boro-boro doain kita. Ini ajaran siapa begini? La haula wala quwata. Tapi mudah-mudahan di masjid apa namanya? At-taqwa. Wah bagus takwa. Bagus takwa itu artinya orang yang dekat sama Allah. Orang yang bertakwa pasti demen baca doa nggak? Kalau orang bilang gua bertakwa, doa malas, kira-kira benar nggak dia? Geblek loh. Orang bertakwa itu senang didoain orang, benar nggak? Oleh sebab itu umat ini bangun subuh minta ampun sama Allah Rabbul Alamin. Diampunin nggak? Diampunin, tapi subuhnya kesiangan, udah dipatok ayam. Kalau orang bule di Amerika sama di Nederland itu bangunnya lebih pagi dari kita. Jam 4, setengah 4 udah pada bangun. Ngapain? Jogging, lari supaya sehat. Ada lagi yang bangun pagi-pagi ngangon anjing. Ditanya, hey mister, what are you doing? Apa yang kamu kerjakan? I am going for healthy with my dog. Saya pergi pagi ini supaya anjing gue sehat. Dia dibangunin mancing, dibudakin mau. Orang Islam dijanjian surga masih ngorok. La haula wala quwata. Padahal pahalanya sunnah subuh aja udah sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Pada sholat-sholat yang lain masih males.
As-sholatu khairum minan naum. Dia bilang as-sholatu khairum minan naum. Tambah tarik selimut. La haula wala quwata. Yahudi rapat. Katanya, kita jangan takut sama umat Muhammad. Umat Islam ini kecil. Kalau sholat subuhnya cuma 2 saf, kita jitak aja. Keok dia sudah. Tapi kalau subuh mereka sudah sama dengan sembahyang Jumat, hati-hati kamu. Kita pasti kalah. Berarti dia sudah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma 2 saf, 1 saf kecil, tendang aja udah Nabi. Kata si Yahudi. Jadi dia pintar, dia tahu tuh. Tiap hari ada yang kontrol. Di sini juga di At-Taqwa Yahudi pada lihat. At-Taqwa, satu baris. Kecil, nggak ada apa-apa. Tapi kalau semua subuhnya udah sampai sono tuh, dia bakal laporan sama bosnya di sana. Berapa umat Nabi Muhammad ini di At-Taqwa udah seperti subuhnya kayak Jumat. Bahaya dah, kita habis dah. Kalau udah seperti itu dia sudah takut. Tapi dia orang dibangunin sama anjing jadian muda, bakal masuk neraka, bangunnya lebih pagi dari kita. Ayam lebih keren dari kita, benar nggak? Pagi-pagi udah kukuruyuk, burung berkicau. Kata ayam, kukuruyuk, ayuhan nas, tasbih. Manusia, qum minan naum, bangun dari tidurmu. Faqad madal lail, malam telah berlalu. As-sholat, sholat kamu wahai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren nggak ayat? Keren. Habis itu ketok nelor. Telurnya diambil sama kita. Udah diambil, digoreng, direbus tiap hari. Apa ayam marah? Nggak pernah marah. Lu ngambilin telur gua terus, lu nggak mau bayar lu. Gua bangunin, telur gua diambilin. Ada yang begitu. Ikhlas ayam, telurnya dimakan sama kita sekenyang-kenyangnya. Manusia belum tentu seperti ikhlasnya ayam. Padahal kita janji setiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Engkau, wahai Allah seluruh sekalian alam. Tuhan yang memiliki alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Janji sama Allah, habis subuh udah selesai, udah bersih, jualan ke pasar, bisnis, nipu lagi. La ilaha illallah. Timbangan dikasih timah, mestinya 10 kilo jadi 9 kilo. Buah yang bagus-bagus ditaruh di atas, yang busuk-busuk di bawah. Ntar dicampur tuh dijualnya. La haula wala quwata. Datang zuhur, sembahyang lagi zuhur, minta tobat sama Allah. Diampunin nggak? Diampunin lagi. Allah Ghafurur. Udah bersih habis zuhur, balik lagi ke pasar. Berteman lagi dan ngacuk ngobrol. Main maki-makian satu sama dosa lagi. Datang waktu asar, balik lagi ke masjid At-Taqwa. Minta ampun sama Allah Rabbul Alamin. Diampunin enggak? Masih diampunin juga. Habis asar udah bersih, maghrib masih kelayapan juga. Nipu lagi, nyolong sendal. La haula wala quwata. Minta maaf sama Allah, datang sholat isya, diampunin nggak? Diampunin lagi. Udah isya jangan keluar-keluar. Kalau udah isya jangan keluar. Ambil tasbih, tidurmu pakai selawat. Kalau mau dapat syafaat, sering baca selawat. Paling pelit 100 kali. Udah baca selawat belum? Sehari mau masuk surga nggak lo? Pengen deket nggak sama Nabi Muhammad? Nih gue cucunya aja tuh pegang tasbih buat selawat. Bah, takut kalau kita kurang-kurang selawat nanti ditegur. Aqrabun nas ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya, kata Nabi.
yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak selawatnya. Para wali itu berlomba-lomba dalam selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi habis isya jangan ngayap, jangan keluyuran yang gak keluar tuh jangan. Ambil tasbih atau baca Quran dikit selembar aja, selembar bisa, selembar baca Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, dikit aja. Nggak bisa selembar ya setengahnya aja, berhenti tutup. Tiap hari tinggi bacanya. Kira-kira setahun selesai nggak? Selesai. Habis itu tidur deh, jangan main-main lagi yang ngaco-ngaco. Ini kadang-kadang gumprang sampai tepos, sampai subuh. Di warnet nonton film porno, mati ngejengker, la haula wala quwata illa billah ya. Ini semuanya wasiat Nabi Muhammad dulu zaman sahabat. Kata Nabi, hei sahabatku, habis isya tidur. Kalau tidak ada kerjaan yang baik, kamu istirahat. Kamu kan baca Bismillahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya hidup dan saya mati. Kali aja keterusan. Mati itu kan tidur sementara itu mati. Tidur yang sementara itu sebetulnya mati, cuma roh masih dibalikin. Kata Allah, ada yang rohnya dibalikin, ada yang ditahan. Itulah yang istir. Lagi tidur selawat. Subhanallah, tentu datang malaikatul maut dicabut. Mati husnul khotimah dalam zikrullah dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati lagi main gaple 26 mati loh. Datang malaikatul mati masuk neraka jahanam wa misal, sia-sia dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, imam kita kan ini mazhabnya Syafi'i, betul? Semua Syafi'i bukan di sini. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata Imam Syafi'i, seandainya Allah Taala nggak nurunin Quran, yang diturunkan oleh Allah cuma surat wal asri, itu udah cukup buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Syafi'i? Allah berfirman wal asri, demi masa, demi waktu, demi saat yang berjalan, innal insana lafi husrin, manusia hidup dalam keadaan rugi. Semuanya rugi. Allah bilang rugi. Dulu kita ini masih perasaan masih kanak-kanak, sekarang udah tua, betul? Perasaan kita muda-muda terus, padahal belum beranak berapa. Sebentar lagi jadi kakek nenek. Habis kakek nenek jongkok. Habis jongkok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente berapa umurnya sekarang? Berapa umur? 15 ada? Iya. Nggak bisa ngomong, Dit. Hah? Nggak bisa ngomong. Ente berapa? Hah? 17? Udah mimpi koboi berarti. 17 tahun. Dikit lagi 4-5 tahun lagi jadi bapak. Habis jadi bapak, jadi engkong, kakek. Habis kakek, jadi jompo, buyut. Habis buyut, isden. Sebentar nggak? Sebentar. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i bilang, Allah mengatakan bahwa rugi bagi mereka yang menyia-nyiakan kehidupannya. Innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus. Orang yang beriman dan beramal soleh nggak pernah tekor, karena tahu dia beriman kepada Allah Rabbul, berarti dijaga waktunya untuk Allah Rabbul, dan amalnya soleh, nggak pernah berbuat yang buruk, yang baik-baik, tabungannya itu yang bagus,
bagus. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berwasiat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Hidup ini mesti sabar. Nabi Muhammad aja sabar, benar nggak? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang kakinya sampai bengkak. Sembahyang kakinya sampai, ada kita yang sembahyang kakinya bengkak. Siti Aisyah istrinya Rasulullah kadang-kadang nangis. Wahai kekasihku Rasulullah, katanya, kenapa kamu sembahyang sampai kaki pada bengkak begini? Kan Allah sayang. Kamu kan Habibullah, kekasihnya Allah Rabbul. Udah semuanya ditimpas, dijamin sama Allah Rabbul Alamin. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, katanya, afala akuna abdan syakura. Apa aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sekarang Muhammad ini capek dikit, katanya. Aku capek dikit dan aku bangga. Nabi-nabi yang lain, ya Aisyah, dari Adam sampai Isa, itu nabi-nabi nggak ada yang sembahyang bengkak, cuma aku doang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi wajar nanti kalau aku masuk surga duluan. Aku nggak malu, nggak manja sama Allah Rabbul. Jadi ketika dia protes sama Allah, ya Allah, kenapa Nabi Muhammad paling belakangan kok masuk surganya duluan? Kata Allah, Muhammad sembahyang bengkak, kalau enggak. Bener nggak? Artinya celengannya lebih banyak. Makanya umat Nabi Muhammad dikasih sholat 5 waktu, kita ini paling banyak. Orang ada tanya sama saya, Beb, bagaimana sih dulu umat-umat dulu sembahyangnya? Kalau kita kan 5 waktu gara-gara Isra Mi'raj. Dulu gimana tuh nabi-nabi pada? Kata Nabi Muhammad, aku sebelum ada Isra Mi'raj ikut milad datukku Ibrahim alaihissalam. Aku sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di petang hari, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Berarti nabi-nabi dulu sembahyangnya sebanyak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Musa suruh pulang lagi, udah dikorting dari 5 waktu. Katanya Nabi Musa, balik, nggak kuat umatmu jontor udah. Umat gua aja 2 kali itu pada pegel. Kata Nabi Muhammad bilang, enggak ya Musa, aku udah maklum sama Allah. Dari 50 dikorting jadi 5 waktu. Coba mau bayangin kalau 50 waktu nggak bakal bisa beranak kita. Benar nggak? Kapan kawinnya? 50 waktu. Mau kerja juga susah, goreng tempe aja angus baru begitu. Semua kayak alkohol buang. Ribet. Tapi di korting jadi 5, pahalanya sama dengan 50. Disayang nggak sama Allah? Disayang. Kata Nabi Muhammad, malu aku tuh di korting sama Allah. Jangan balik lagi, minta 3 aja. Enggak, malu sama Allah Rabbul. Tapi insya Allah yang Musa, katanya, umatku ini nurut-nurut. Ntar insya Allah dia bisa. Aku bantu doa supaya dia itu jangan jadi orang malas. Jadi umat Nabi Muhammad makanya paling banyak masuk surga. Dan surga itu diharamkan bagi umat-umat yang lain sebelum kita masuk surga. Keren gak? Tunggu dulu. Kamu dari mana? Saya umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Musa, Isa. Bentar, tunggu. At-Taqwa belum masuk Cempaka Putih. Belum di belakang. Kata dia, enak kan lo manja banget. Jadi umat paling bontot masuk surga duluan. Itu mintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mohonkan, kamu minta mau apa? Wahai kekasihku, apa yang kamu mau? Kata Nabi Muhammad, aku minta syafaat ya Allah untuk umatmu akhir zaman supaya mereka duluan yang masuk surga. Kalau engkau tidak berikan, aku akan rongrong terus. Kata Allah turun ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Pasti Tuhanmu nanti akan memberi kepada engkau dan Allah redha kepada engkau. Wahai kekasihku, supaya umatmu masuk surga duluan. Alhamdulillah. Manja nggak kita? Enak nggak? Mungkin yang rajin jangan bikin Nabi sedih.
Muslim mau Islam lah, biar mabuk gua masuk Islam, pokoknya masuk surga udah. Sekarang masih muda, gua mabuk dulu, ntar tobatnya tua. Emang lu tahu umur lu sampai kapan? Bener nggak? Manja banget. Berbuat, ikmalu fasayarallahu a'malakum wal malaika wan nas ajmain. Berbuat, biar sembahyang nggak terlalu usuk, tapi udah berbuat. Nanti Nabi Muhammad ngulunginnya juga nggak malu. Kata Nabi, kok kesian udah berbuat tapi kurang. Ditambahin kalau sholat jadi timbangan. Jadi berat. Masuk sholat. Tapi udah berjuang. Sama kita punya anak. Anak malas sekolah. Bolos terus. Minta beliin motor. Gedek nggak? Udah sekolah bodoh. Malas. Nggak taat sama orang tua. Bangun siang terus. Minta beliin motor, gedek nggak orang tua? Orang gila loh, nggak berbuat apa-apa minta beliin motor. Tapi kalau dia taat sama kita, kontennya 9, 10. Naik kelas, jadi juara kelas. Nggak pakai minta beliin motor, kita siapin nggak? Siapin. Jadi kita nggak malu. Dia udah berbuat, nanti saya akan berikan hadiah untuk kamu, saya nggak bakal ngomong. Kamu lulus, ini motor baru dari Bapak. Asik nggak? Nabi Muhammad begitu, pengen kita ini kerja. Ada kerja, kekurangannya nanti dibantuin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut syafaat. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah Masjid At-Taqwa menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak yang takwa. Ibu-ibu yang takwa, anak-anak yang takwa, bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha. Nanti kita nuntunnya sama Nabi Muhammad nggak malu, bener nggak? Ya Rasulullah, ini anak lihat nih, umur 8 tahun udah hafal Quran. Kira nggak Nabi? Bawa anak kileran. Ya Rasulullah, ini nyimeng terus. Mati kering geganja, la haula wala quwata. Ngaku Islam kampret namanya. Bikin malu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Apa kita mau punya anak kayak begitu? Na'udzubillah min. Mudah-mudahan makanya anak kita ini jadi anak yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bawah asuhan Ustadz muda aja udah semangat. Ustadz Nur Asaf udah siap membina generasi muda. Jadi yang ngatur-ngatur tendang aja, yang kampret-kampret usir. Ini adalah paham sudah dari nenek moyang, udah dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Nggak boleh ada yang baru-baru. Kalau ada yang baru usir, berani nggak? Kalau gue sih gue usir di masjid gue. Lu dari mana lo? Bayang begini-begini nyari jangkrik. Enggak ada alasan. Lu siapa guru lo? Enggak tahu gurunya dia. Ikut-ikut doang gitu. Ada yang begini. Nanti kondor lo gitu tuh. Siapa yang ngajarin? Ente percaya nggak Nabi Muhammad sembahyangnya begini? La haula wala quwata. Kita aja sembahyang rapi, masa Rasulullah begitu? Ajaran siapa begitu? Ini yang baru-baru ini yang bakal kacau. Itulah ahli bid'ah. Jadi dia bid'ah teriak bid'ah, sama juga maling teriak maling. Na'udzubillah min. Kalau ada yang begini, mumpung ente masih banyak, ikat jemurin God. Dia anggap aja children of God, anak dari God. Belum jelas ajaran lo. Betul nggak? Kita punya ajaran udah jelas. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari ini merupakan keberkahan bagi kita sekalian. Jadi orang yang suka ilmu, suka membaca, duduk sama ulama, duduk sama orang-orang baik. Jadi matinya husnul. Jangan biasakan duduk dengan orang yang sia-sia, orang yang tidak disukai sama Allah Rabbul Alamin. Duduklah bersama orang-orang soleh supaya kita kecipratan soleh. Main sama kang minyak wangi, badan wangi. Main sama kang ikan, badan lo amis. Main sama tukang las listrik, buat baju lo pada bolong. Main sama kang areng, muka lo cemong.
main sama kiai, insya Allah ngerti agama. Dekat dengan orang alim, kecipratan ilmunya. Jadi orang alim juga manjalis jalis. Orang yang duduk dengan seseorang yang berilmu, dia akan jadi orang yang berilmu. Inilah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mujalasatul ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Hati-hati kamu, duduklah dengan para alim ulama supaya selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusyari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, ij'alna jami'an min khiyari umat Sayyidina Muhammad, bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, wa sholli wa sallim bi jalalika ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina Allahumma arham walidina Allahumma arham walidina. Mari kita tahkimkan dengan talqin zikir, mudah-mudahan mati dalam husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Rahman ya karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma arham walidina Allahumma arham walidina ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhir sahir yassir lana farajan ya ilahi ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Salam takzim, salam sayang dan hormat untuk umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Sya'ban berkah, Ramadan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.